Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila itu bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat datang kembali lagi bersama saya di channel Elvianis. Nah, di sini saya akan kasih tahu cara ampuh bagaimana agar konten kita atau channel kita bisa lolos dalam peninjauan maupun monetisasi dalam hitungan hari saja. Oke, kita langsung aja tanpa harus basa-basi, dan biar cepat teman-teman mereview dan melihat channelnya dan segera bisa dimonetisasi dengan hitungan beberapa hari. Itu semua juga tergantung konten yang kita miliki. Oke, dan khususnya di mana tanggal 8 kemarin peninjauan channel saya itu tanggal 7, lalu langsung tanggal 8 channel saya sudah memenuhi syarat untuk monetisasi kembali. Terima kasih semua atas doa dan dukungan kalian untuk channel ini. Dan saya akan membagikan apa saja yang saya lakukan untuk channel saya, dan buat konten atau channelnya yang bersifat original. Kalau memang channel kalian kena dismonet tanpa ada sebab, tanpa ada pelanggaran yang kalian lakukan, tiba-tiba channel kalian itu kena dismonet, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan di dalam konten kalian, supaya dalam hitungan hari channel kalian itu bisa pulih dari dismonet dan bisa dimonetisasi kembali, dan bisa kalian mendapatkan pendapatan di YouTube kembali. Sama yang saya lakukan itu, dan saya sering katakan itu kepada teman-teman di beberapa konten yang saya miliki, yaitu konten kalian. Perhatikan konten kalian, apakah ada konten re-uploader atau tidak. Nah, kalau konten kamu sebagai konten original, yang perlu kamu perhatikan di sini bagian deskripsi Anda saja. Yang kamu perhatikan itu pertama bagian deskripsi kamu, oke? Bagian deskripsi, karena di dalam deskripsi banyak kata kunci yang kita gunakan. Oke, dan yang kedua, sebagai konten original dan tiba-tiba kena dismonet, itu bagian dolar kalian, bagian ini, bagian monetisasi kalian ya. Perhatikan di situ apakah ada dolar kuning atau tidak. Kalau ada dolar kuning, silakan hapus saja kontennya, atau kamu bisa menonaktifkan konten tersebut. Ya, seperti ini. Sebenarnya ini adalah dolar kuning. Ya, di sini saya tidak tahu juga permasalahan di mana, dan itu dikatakan dolar kuning, dan saya menonaktifkannya langsung. Ya. Oke, saya mencoba dulu apakah dia akan berubah kembali. Nah, dia masih bisa ya, masih bisa. Nanti tiba-tiba dia akan menjadi dolar kuning. Nah, seperti ini. Kalau ada seperti ini, teman-teman bisa ya, teman-teman bisa menggantikannya atau bisa menonaktifkannya langsung supaya tidak ada pelanggaran ya. Padahal di ini konten original saya, tapi kenapa bisa kena dolar kuning ya? Itu yang pertama, teman-teman perhatikan di konten kalian. Perhatikan itu di setiap konten yang kalian miliki. Kalau ada dolar kuning, kalian hapus saja. Oke, jangan dibiarkan dolar kuning tersebut. Oke, ini batas konten saya. Kita cek lagi, siapa tahu terselip lagi kontennya. Oke. Oke, di sini nggak ada lagi. Bagian dolarnya ini ya. Kalian seandainya kalian kena dismonet, bagian dolarnya ini yang sudah kalian lihat dulu di mana letak dolar kuning itu, saya saranin segera untuk menonaktifkannya saja atau menghapus aja bagian kontennya. Kan bisa kamu download lagi, nanti kamu bisa upload kembali konten tersebut ya. Jadi hapus saja, itu saran saya. Kalau ada dolar kuning, hapus saja bagian itu. Dan yang ketiga, ini khusus konten original. Yang ketiga yang perlu kalian perhatikan juga bagian tag kalian ya, bagian tag. Yang ketiga itu bagian tag. Ya, bagian tag ini teman-teman bisa melihatnya bagian tag deskripsi kalian ini. Kemarin saya itu biasanya memberikan kata kunci yang banyak banget ya, jadi saya minimalkan saja sekarang. Jadi bagian tag ini usahakan dulu jangan letakkan banyak-banyak, apalagi menggunakan kata kunci itu yang panjang ya, yang orang bilang itu long tag ya. Jadi kata kunci yang panjang itu dulu hindari hal-hal itu. Jadi kalau contohnya channel kamu sudah pulih kembali, jadi usahakan menggunakan kata kunci di sini ini kata kunci yang pendek-pendek seperti ini, jangan yang panjang-panjang banget. Kan ada itu kata kunci yang panjang-panjang banget. Dan bagian deskripsi itu yang saya saranin, bagian deskripsi ini juga link-link yang kamu
masukkan di sini itu hindari link yang dari situs-situs lain, contohnya dari Allshop kamu atau dari web yang kamu miliki. Itu namanya mengalihkan perhatian orang atau mengalihkan orang ke situs lain. YouTube itu tidak mau seperti itu ya. Itu yang buat konten original ya. Dan yang buat konten reuploader, untuk konten reuploader itu yang satu-satu cara yang saya saranin di sini supaya peninjauan channel kamu bisa pulih kembali, yaitu dengan mengganti metadata channel kalian. Ya, metadata itu baik itu thumbnailnya ya, bagian thumbnailnya ini, dan bagian judul, dan bagian deskripsi dan tag kalian. Kalau saya saranin kalian kosongin aja bagian tag dan deskripsi, dan agak sedikit dipotong ya, dipotong sedikit demi sedikit ya, dipotong sedikit demi sedikit, kontennya dipotong sedikit demi sedikit supaya ya kata orang mengkelabui ya, jadi tidak begitu nampak kalau itu konten reupload ya, jadi dipotong sedikit demi sedikit ya. Semoga ini bisa membantu untuk kalian. Dan bagian sama juga seperti yang saya sampaikan tadi untuk konten original, bagian deskripsi itu jangan dulu letakkan link-link ya. Terus bagian komentar itu kalian perhatikan ya, konten reuploader, bagian komentar sebagai konten reuploader, coba menjawab atau memberikan sebuah komentar ya, menjawab sebuah komentar, entah kau berikan hati atau tanda jempol begini, bisa. Dan biasanya ada komentar yang kita buat sendiri, kita pinkan ya, atau kita sematkan. Nah, jadi itu aja ya, bagian komentar itu kan ada komentar yang kita sematkan tadi ya, saya katakan ada komentar yang kita sematkan. Nah, jadi kalau contohnya kamu konten reuploader, lalu kamu kasih di situ link video originalnya yang kamu ambil, kamu sematkan di komentar yang kamu miliki, itu jangan dulu. Hapus dulu hal itu kalau konten reuploader ya. Tapi kalau memang konten kamu original tidak masalah, silakan kamu lakukan, dengan catatan harus dari konten yang kamu miliki dari channel tersebut, jangan dari channel yang lain, karena itu bisa berdampak pada channel kamu ya, bisa-bisa melakukan kesalahan yang sama kembali. Nah, jadi cuman itu aja yang bisa saya sharekan, dan yang saya ubah itu di dalam channel saya itu hanya bagian metadatanya khususnya bagian deskripsi, penggunaan kata kunci, dan juga tag yang saya miliki. Dan soal thumbnailnya, karena ini konten original dan thumbnailnya itu juga sudah sesuai dengan konten yang saya miliki, maka thumbnail yang saya miliki ini tidak saya ganti. Cuman bagian game yang saya mainkan kemarin ini, di sini kan ada konten gambar veteran. Jadi untuk supaya channel saya cepat dimonetisasi kembali ya, saya mengganti thumbnailnya. Memang benar, alhasil biasanya saya menunggu peninjauan itu sekitar seminggu dan bisa nyampe sebulan ya, penyelesaian peninjauan tersebut. Dan akhirnya kemarin saya membuktikan sendiri dengan mengubah semua apa yang saya sarankan di konten-konten saya itu, hanya mengubah bagian metadata khususnya bagian deskripsi dan thumbnail yang tidak sinkron dengan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita mainkan di dalam konten kita itu. Jadi kita ganti thumbnailnya, penggunaan link yang ada di dalam box deskripsi itu, jadi saya hapus juga ya, yang berkaitan tentang konten atau dari channel lain. Kalian bisa melihat sendiri. Nah, kita masuk bagian deskripsi. Ini konten saya yang sudah lama ya. Nah, kalian lihat sendiri bagian deskripsi saya itu sudah tidak ada link-link atau kata kunci yang banyak dulu saya letakkan di sini. Dan kalian juga lihat bagian teks saya itu sedikit saja saya gunakan, dan menggunakan kata kunci yang pendek-pendek saja, hanya memberikan sebuah sapaan ya, dan thumbnailnya tetap fokus pada konten yang saya miliki. Saya lakukan di channel saya, jadi jangka dan waktu yang sudah saya lewatkan 1 bulan itu, dan peninjauan yang dilakukan YouTube itu cuma 1 malam saja, 1 malam. Tanggal 7 kemarin saya meninjau kembali channel saya, melakukan peninjauan atau mendaftar kembali ke Google AdSense-nya atau ke monetisasi pada tanggal 7 Februari tahun 2021 dan pukul 6 kemarin itu. Dan tanggal 8 langsung ada notifikasi channel saya sudah dimonetisasi pada tanggal 8 Februari. Oke, salam sukses dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semua.